Oke, jadi selamat pagi Ibu Vili, Bu Laura, dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, semoga semuanya sehat-sehat aja ya di masa pandemi ini. Terima kasih kesempatannya untuk Bu Vili yang diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini saya bisa sharing atau cerita-cerita lah istilahnya tentang apa sih yang sudah saya lakukan selama ini khususnya dalam dunia wirausaha. Nah, sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, saya bukan ahli bisnis, saya bukan ahli ekonomi, saya juga di sini perannya di sini adalah teman dari teman-teman sekalian. Jadi saya di sini ceritanya sharing aja atau cerita aja ke teman-teman istilahnya kayak gitulah. Jadi dibawa santai aja, kalau misalkan nanti ada mau yang ditanyakan bisa sesuai tadi arahan Bu Fili, bisa di kolom chat dulu. Atau kalau misalkan ngebet banget mau nanya, nggak apa-apa, tanya aja gitu. Jadi gitu. Jadi istilahnya di sini santai aja. Jadi saya di sini cuma mau cerita dan sharing-sharing aja pengalaman saya yang saya sudah lakukan selama ini, meskipun belum terlalu lama ya di dunia bisnis. Oke, jadi sebelum saya mulai, mungkin saya perkenalan singkat dulu. Mungkin teman-teman udah ada beberapa yang kenal sama saya ya, mungkin ada juga ada yang belum kenal. Cuma saya perkenalkan diri dulu singkatnya, saya Stefanus Sandira Harja, dari alumni Teknik Mesin Angkatan 2014 juga. Saya saat ini tuh bekerja di PT Astra Honda Motor. Saat ini sekarang saya lagi di kantor juga, lagi di ruang meeting. Di sini saya jabatannya sebagai Warranty Claim Supervisor Analis. Nah, pada saat ini juga, bersamaan ini juga, saya sekarang lagi merintis bisnis atau merintis usaha bersama teman-teman saya nggak sendiri, yaitu di franchise bisnis di sektor cuci sepatu atau Moclean Shoes Laundry namanya. Singkat aja dari saya, selagi saya belum lama lulus dari kuliah ya, jadi saya review dulu. Saya dulu tuh pas kuliah pernah menjabat sebagai koordinator asisten di labnya Bu Fili, di Laboratorium Aerodinamika dan Mekanika Fluida. Lalu saya juga pernah menjabat sebagai koordinator divisi internal di Himpunan Mahasiswa Mesin, dan juga koordinator divisi logistik di kepengurusan UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Atmajaya. Lalu untuk karir experience saya emang masih belum banyak. Jadi ceritanya dulu pas dulu saya lulus dari kuliah, saya langsung bekerja di Daikin, di AC, PT Daikin Air Conditioning Indonesia, kalau teman-teman tahu, itu kurang lebih 1,5 tahun. Lalu habis itu saya pindah ke tempat saya bekerja sekarang, yaitu di AHM atau PT Astra Honda Motor, yang jabatannya menjadi Warranty Claim Supervisor Analis, masih dari tahun 2020 awal sampai saat ini. Dan berbarengan juga saya sekarang lagi menjalani bisnis, lagi merintis bisnis bersama teman-teman saya juga, bertiga kita berintis bisnis ini, yaitu pertama kita memulai dari franchise bisnis dari sektor cuci sepatu, yaitu dengan brand yang bernama Moclean. Nah, mungkin karena di sini tema besarnya adalah wirausaha ya, bisnis gitu ya. Maka dari itu mungkin yang menjadi highlight hari ini yang ingin saya sharing adalah di Moclean ini aja sih, di franchise bisnis saya. Oke, jadi next-nya sebelum saya masuk lebih dalam, mungkin saya paparkan singkat dulu ya. Apa sih itu franchise bisnis? Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu gitu ya. Jadi saya paparkan dulu lebih awal, apa sih itu franchise bisnis? Jadi franchise bisnis atau biasa dikenal orang dengan waralaba. Apa sih itu? Itu merupakan sebuah metode bisnis dengan nama, merek, dagang, hingga produk dan bahan-bahan baku yang digunakan bisnis itu sudah ada sebelumnya atau sudah ditentukan oleh si pusatnya. Jadi contohnya adalah seperti gambar yang saya paparkan di depan, ada KFC, Pizza Hut, Starbucks, McDonald, dan lain-lainnya. Jadi ini mereka merupakan salah satu franchise bisnis yang sudah besar di Indonesia. Nah, jadi apa sih sebenarnya kelebihannya franchise bisnis itu dibanding bisnis biasa atau dibanding owner bisnis lah, si owner brand gitu istilahnya. Kelebihannya adalah ini sebenarnya sudah saya translate dengan bahasa saya sendiri ya. Kalau mungkin teman-teman belum jelas atau kurang jelas bisa langsung ditanyakan aja. Jadi kelebihannya yang pertama adalah manajemennya sudah terbentuk. Jadi kita nggak usah membangun dari nol lagi manajemennya, kita tidak usah belajar dari nol lagi manajemennya, hanya follow si pusatnya aja. Singkatnya seperti itu. Terus brandnya sudah dikenal di masyarakat, jadi istilahnya kita sudah punya trust customer lebih dahulu. Jadi kita nggak perlu bangun brand image dari nol lagi, kita langsung pakai aja trust customer yang udah customer percaya sebelumnya di mitra-mitra lain atau di cabang-cabang lain gitu. Terus kerjasama dengan partner. Nah,
biasanya kalau kerjasama dengan partner ini kan kalau franchise bisnis itu nggak cuma satu cabangnya atau mitranya ya. Nah, pengalaman saya juga saya sering kerjasama juga sih dengan mitra-mitra lain atau cabang-cabang lain untuk berpikiran gimana caranya bisa ningkatin profit dan lain-lainnya. Jadi di sini nggak kerja sendiri istilahnya, banyak rekannya, banyak temannya. Terus habis itu manajemen keuangan yang mudah. Seperti dengan poin satu hampir sama, manajemen keuangan yang mudah itu maksudnya adalah kita nggak perlu lagi nyari-nyari manajemen keuangan, kita nggak perlu lagi ngatur-ngatur manajemen keuangan dengan cara kita sendiri, kita hanya follow yang ada di pusat aja, jadi nggak usah pusing-pusing lagi. Itu menurut saya salah satu kelebihannya. Dan selain kelebihan ada juga menurut saya kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Kekurangannya pertama adalah kendali penuh di franchiser. Franchiser itu yang mempunyai nama. Kalau saya yang mengambil namanya franchisee, cuman kalau franchiser itu adalah yang mempunyai nama, yang punya brand lah istilahnya, ownernya. Nah, jadi kendali penuh ada di seorang franchiser. Ini tuh merupakan benar-benar merupakan salah satu kekurangan, salah satu kendala. Kenapa? Karena kita nggak bisa bebas dalam melakukan bisnis franchise ini sebenarnya. Jadi kalau apabila kita ingin melakukan inovasi, apabila kita ingin melakukan suatu gerakan gitu ya, semua harus dengan approval pusat. Walau apabila pusat tidak approve ya kita nggak bisa jalan istilahnya seperti itu. Jadi nggak bebas. Terus supplier tunggal bahan baku yang kedua. Maksudnya apa? Jadi biasanya si owner franchise atau si franchisor itu dia akan memprovide bahan baku kurang lebih 2 sampai 3 bulan awal atau untuk 2.000 sampai 3.000 customer awal contohnya seperti itu. Nah, tapi setelah itu selesai atau habis, kita harus kembali membeli bahan baku ke si franchise, membeli dengan uang hasil profit sendiri ke si owner brand dengan harga yang menurut saya relatif tinggi ya. Nah, di mana selain itu di pasar-pasar lain atau misalkan di luar lain itu ada bahan baku dengan kualitas yang sama tapi dengan harga yang murah. Tapi kita nggak bisa beli keluar karena kita sudah merupakan salah satu franchise dari seorang franchisor itu. Jadi istilahnya kita nggak bisa beli keluar karena kita di bawah kendali seorang franchisor seperti di poin satu. Lalu yang ketiga ada fee franchisor atau royalti lah setiap bulan. Jadi setiap bulan pastinya kita harus membayar royalti berapa sekian persen, itu semua tergantung dari komposisi franchise masing-masing berbeda-beda. Terus ada lagi yang terakhir pembagian keuntungan. Nah, jadi misalkan kita 1 bulan tuh untung 1 juta misalkan. Nah, apabila ada pembagian keuntungan berarti 1 juta itu bukan semuanya milik kita, cuman kita harus bagi keuntungan sekian persen untuk si owner brandnya. Jadi ada 3 dan 4 nih yang akan dipotong uangnya istilahnya kayak gitu. Ada royalti dan juga ada pembagian keuntungan. Ini sih sebenarnya saya sharing ini berdasarkan yang saya jalani ya. Apabila misalkan teman-teman ada yang lebih tahu lagi atau teman-teman ada yang merasa berbeda, silakan kita sharing aja di sini. Oke, jadi itu sekilas mengenai franchisee. Langsung saya masuk aja ke tempat saya menjalani bisnis gitu ya. Ada saya mengambil brand yang bernama Moclean Shoes Laundry atau dari sektor cuci sepatu atau shoes laundry gitu ya. Tempat saya ini ada di Moclean Lipo Mall Puri di Jakarta Barat atau di Mall PX Pavilion. Sekilas cerita aja tentang servisnya di sini kita. Jadi apa sih yang disediakan, apa sih yang dilayani oleh bisnis ini gitu ya. Jadi di sini melayani untuk cuci sepatu, cuci tas dan juga dompet, topi dan lain-lainnya. Kita juga bisa repaint, melakukan pengecatan ulang, tapi di sini nggak bisa melakukan perbaikan. Perbaikan hanya sebatas pengeleman ulang atau reglue aja. Nah, bisnis ini atau franchise bisnis ini saya dan teman-teman kami gitu ya, kami jalani baru mulai dari Januari tahun 2020. Jadi memang belum lama. Kita masih baru banget menjalani bisnis ini, sampai saat ini pun kita masih merintis bisnis ini. Nah, kenapa sih franchise gitu ya kalau teman-teman tanya, kenapa sih nggak langsung brand sendiri gitu kan? Padahal nanggung aja brand sendiri pun bisa dijalanin gitu. Nah, jadi kenapa sih waktu itu kita franchise? Waktu itu kita franchise karena adalah kita mau belajar dulu istilahnya. Jadi kita tahu kalau misalkan kita mau membangun bisnis dengan brand sendiri, nama sendiri, kita harus belajar lebih banyak, kita harus mencari literatur lebih banyak, kita harus training sana sini dulu. Cuman dibanding memilih itu, kami lebih memilih untuk learning by doing. Maksudnya apa? Learning by doing adalah kita langsung aja ngambil franchise, kita belajar langsung di situ.
Jadi istilahnya kita nggak tahu manajemen, kita nggak tahu keuangan, kita langsung belajar di franchise ini. Jadi kita nggak perlu belajar textbook dulu, nyari literatur dulu, cuman kita langsung belajar aja dari owner brandnya, kita langsung belajar aja dari sistem keuangan dari si nama ini, si Moklin ini. Jadi secara nggak langsung selama 1 tahun ini kurang lebih ya, kita udah belajar mengenai keuangan, terus habis itu teknik-teknik bagaimana mencucinya segala macam, terus lalu mengelola bisnisnya seperti apa secara langsung kita udah belajar. Jadi kita waktu itu memutuskan untuk istilahnya learning by doing, langsung terjun ke lapangan gitu loh. Kita nggak cari-cari literatur, langsung aja belajar sekalian terjun istilahnya seperti itu. Dan ya puji Tuhan pada saat sampai Januari 2021 ini kurang lebih 1 tahun masih survive, dan ya kurang lebih kita masih belajar sih memang ke depannya. Memang visi besar kami ke depannya adalah kami mau membangun brand baru. Tapi istilahnya masih belum bisa sekarang ini karena apa? Karena ya kami masih terikat kontrak dengan brand ini. Maka dari itu kami saat ini masih belajar terus untuk bisa mengembangkan visi kami yang besar nanti ke depannya, yaitu membangun brand baru lagi. Yaitu ya brand baru lagi tentunya kami ingin membangun brand baru di cuci sepatu juga. Karena apa ya? Karena kami belajarnya di cuci sepatu sekarang. Maka dari itu sebenarnya visi besar kami itu kami ingin ada brand baru. Maka dari itu saat ini di franchise kami masih dalam proses pembelajaran. Nah gitu, dari tadi kan saya sebut ya kami, kita, saya menjalankan bisnis bertiga. Nah kami itu siapa sih sebenarnya? Nah jadi mungkin teman-teman udah ada yang pernah tahu ya. Jadi kami itu adalah salah satu alumni dari Teknik Mesin UAJ tahun 2014. Saya sendiri Randi, lalu ada 2 rekan bisnis saya, 2 teman saya, 2 sahabat saya, yaitu Mario dan juga Candy. Mungkin Bu Lara udah kenal Mario ya. Nah kenapa sih kita bertiga gitu loh, kenapa nggak sendiri, kenapa nggak berdua? Jadi ceritanya itu dulu Mario dan Candy itu merupakan student exchange bareng di Taiwan. Jadi kalau nggak salah semester 6 atau semester 7 saya lupa gitu. Nah jadi dulu dia berapa tahun lupa saya, itu dia berduaan terus tuh di Taiwan tuh. Program dari mesin juga kalau nggak salah. Nah terus habis itu menjelang mau lulus kuliah, saya dan Candy itu bimbingan tugas akhir bareng dengan pembimbing dosennya itu Bu Fili. Jadi dari dulu kita terus berduaan terus kalau misalkan bimbingan tugas akhir sama Bu Fili. Nah, abis itu setelah lulus pun kita juga masih bareng-bareng. Saya dan Maria itu sempat satu kantor di Daikin, di PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Kurang lebih 1,5 tahun kita sempat kerja bareng di Daikin. Nah, maka dari itulah ketiga orang yang berkacamata ini memutuskan waktu itu untuk melakukan bisnis. Karena dari dulu juga kita udah klop, kita udah main bareng terus. Kita udah sempat kerja bareng terus istilahnya, jadi istilahnya kita udah tahu lah sifatnya satu sama lain kayak gimana. Dan ya kita putuskan waktu itu, pembicaraan itulah ada waktu itu kita ngomong, kita putuskan untuk membangun suatu bisnis. Nah terus kembali, kenapa sih bertiga, kenapa nggak sendiri berdua atau berempat lah gitu. Nah kembali sebenarnya ini ya salah satu faktor dari membangun bisnis itu salah satu hal yang penting adalah modal, itu nggak bisa dipungkiri. Nah, karena waktu itu kami baru lulus kurang lebih 1 tahun dari kuliah, kita juga baru bekerja kurang lebih 1 tahun di kantor kita masing-masing. Nah, maka dari itu untuk membangun bisnis sendiri itu masih belum cukup modalnya. Nah, kebetulan ketiga orang ini dari dulu deket terus, kita main terus ya, keputusanlah kita buat bisnis dan patungan modalnya untuk mencoba membangun franchise bisnis gitu. Dengan tujuan awal yang seperti tadi saya jelaskan adalah untuk pembelajaran, dan visi besar kami memang nantinya dari profit-profit dari yang franchise sekarang ini ingin kami kumpul untuk membangun suatu brand baru memang ke depannya. Gitu. Jadi kenapa bertiga, jawabannya adalah ini, nggak punya modal di awal. Jadi memang waktu itu kami memang lagi pengeluarannya memang lagi banyak, terus lagi pendapatannya juga pada waktu itu segitu-gitu aja gitu ya. Maka dari itu kita beranikan untuk membangun suatu bisnis bertiga dengan cara tadi patungan modal. Oke, terus mungkin ada yang tanya ya teman-teman, kenapa shoes laundry sih gitu, kenapa sih cuci sepatu, padahal kan masih banyak sektor bisnis yang lain seperti F&B yang sekarang lagi ngetop itu kayak boba segala macam gitu ya. Kenapa sih cuci sepatu? Nah, kita tuh masih percaya akan quotes yang saya tunjukkan di depan. It starts with passion, do what you love and love what you do. Nah, jadi
ceritanya adalah kami bertiga, saya, Mario, dan Candy itu memang dari dulu kami gemar akan sneakers. Kami gemar akan sepatu, kami seringkali juga mengunjungi event-event sneakers yang ada di Jakarta, seringkali gitu ya. Maka dari itu hanya berawal dari kegemaran itu, hanya berawal dari kesukaan itulah muncul obrolan pada waktu itu kami ingin membangun suatu bisnis di bidang sepatu. Karena kami suka akan sepatu pada waktu itu gitu. Nah, cuman waktu itu ada dua pilihan sebenarnya. Antara si sepatu ini kalau enggak jual beli sepatu. Cuman karena waktu itu modal kami yang tidak begitu banyak untuk membangun bisnis ini, kami harus siapkan furniture, kami harus siapkan tempat atau kontrak di mall gitu kan. Apabila kita harus jual beli sepatu, kita harus stok sepatu lagi. Maka dari itu kita harus lebih banyak lagi mengeluarkan modal. Maka dari itu keputusannya adalah tetap di sepatu, tapi kita ambil sektor yang lain ya. Makanya dari itu keputusannya adalah kita ambil di sektor shoes laundry atau di cuci sepatu istilahnya gitu. Nah, kenapa sih saya tunjukin dua Love? Karena kita ini melakukan apa yang kita suka gitu loh. Kita lakukan apa yang kita suka lalu kita jadikan ini bisnis. Jadi pada saat kita melakukan bisnis ini ya kita nggak merasa terbebani, kita tidak merasa ogah-ogahan, kita tidak setengah-setengah, tapi melainkan kita melakukannya itu fun banget gitu loh. Jadi walaupun kita capek nih pulang kerja di kantor masing-masing, kita datang ke toko ya kita senang, kita fun gitu. Karena apa? Kita suka akan bisnis ini loh, sektor ini kita suka. Jadi walaupun hanya sekedar saya sikat sepatu aja, hanya sekedar saya lihat sepatu aja tuh kesannya kayak udah gimana gitu. Jadi kita bertiga pun melakukannya nggak setengah-setengah gitu. Maka dari itu ini quotes yang benar-benar menurut saya bagus ya gitu. Do what you love. And satu lagi adalah love what you do. Maksudnya apa sih menurut kami? Love what you do itu adalah kami bertiga itu merupakan masing-masing karyawan swasta. Saya masih bekerja di kantor saya, Candy masih bekerja di kantornya Candy, Mario masih bekerja di kantornya Mario. Kami bertiga masih punya bos masing-masing, kami bertiga masih kerja sama orang. Maka dari itu, bagaimana cara kita survive untuk balance antara dunia bisnis dan dunia kantoran? Caranya adalah yang pertama tadi, do what you love. Kita melakukan apa yang kita suka dan kita jadikan bisnis. Oke, itu udah selesai. Satu lagi adalah love what you do. Maksudnya adalah maksud kami adalah di dunia kantor sih sebenarnya. Suka nggak suka kita sama kerjaan kita di kantor, kita harus suka. Buat apa agar kita bisa survive gitu loh. Jadi ini sebenarnya singkat cerita aja gimana kami bertiga itu balancein antara dunia kantoran sama dunia bisnis. Karena saat ini memang fokus kami masih kepecah dua, kantor dan berbisnis. Kami belum fokus berbisnis, maka dari itu kami harus membalancekan antara dua ini agar tetap balance gitu. Oke, terus abis itu apa sih sebenarnya visi kami sebenarnya? Visi kami sebenarnya hampir sama dengan orang-orang yang lain, adalah financial freedom. Financial freedom itu apa maksudnya? Menurut saya financial freedom itu adalah ketika uang itu sudah tidak istilahnya apa ya? Ketika uang itu sudah tidak ambil peran lagi pada saat kita mengambil keputusan. Jadi apabila kita mengambil keputusan, kita udah nggak mikirin lagi soal uang berapapun itu. Nah, sebenarnya financial freedom ini kerap kali dihubungkan juga dengan millennials pada saat ini ya. Teman-teman kan juga masih kalangan millennials ya, samalah kayak saya gitu. Nah, dan juga sebenarnya banyak belakangan ini pun yang menyebut bahwa bukan millennials kalau mereka nggak berbisnis, bukan millennials kalau mereka bukan berwirausaha. Dan memang sih kenyataannya sekarang ini banyak brand-brand baru bermunculan di sektor apapun, F&B, di sektor fashion dan lain-lainnya itu, yang memang owner brandnya itu ya seumuran kita, istilahnya kayak gitulah, yang masih milenial. Dan memang menurut saya pun di tahun 2020 dan apalagi nanti di tahun 2021 ya, itu merupakan chance yang paling besar banget sih untuk teman-teman apabila teman-teman mau mencoba bisnis baru gitu ya. Nah, itu singkat cerita apa sih visi kita ke depannya gitu. Nah, terus pas pertama kita membangun bisnis ini, apa sih sebenarnya ekspektasi kita di awal pas kita tekan kontrak sama si owner brand gitu ya. Jadi ekspektasi kami adalah pertama bisnis di Jakarta tuh pasti cuannya banyak karena kita bukan di Jakarta gitu kan. Terus habis itu setiap hari pasti ramai konsumen karena kita di mall. Pasti setiap hari konsumen datang warawiri pasti banyak yang datang. Terus habis itu setiap bulan kita pasti dapat uang jajan tambahan tuh dari bisnis ini karena kan kita kerja di kantoran, kita jalani bisnis, ekspektasi kita di awal kita dapat uang jajan tambahan dari bisnis berapa juta lah istilahnya kayak gitu kan buat ditabung. Terus habis itu balik modalnya cepat atau BEP atau kalau misalnya teman-teman tahu break even point atau balik modalnya itu cepat.
Soalnya pada saat awal tanda tangan kontrak itu dijelaskan sama owner brandnya itu BEP-nya atau balik modalnya itu kurang lebih 9 bulan sampai 12 bulan. Kita udah bisa balik modal, udah bisa nikmatin lah istilahnya seperti itu. Nah inilah ekspektasi awal kami pada saat kami ingin membangun brand ini. Atau pada saat kondisi masih kondusif istilahnya seperti itu. Tapi apa sih sebenarnya realita yang kami dapati pada saat kami menjalankan bisnis ini? Inilah realita yang sempat kami dapati. Apa sih realitanya? Virus corona masuk ke Indonesia pada mulai Maret tahun 2020 pertengahan kalau nggak salah, yaitu sudah ada kasus pertama kalau nggak salah. Apa sih efeknya? Efeknya adalah PSBB, walau PSBB ketat maupun PSBB transisi. Terus apa sih efeknya dari PSBB? Mall ditutup. Kalau nggak salah itu pertengahan Maret, kalau nggak awal April itu mall sudah mulai ditutup dan tidak ada boleh lagi orang yang datang ke mall. Semua mall ditutup karena peraturan pemerintah gitu. Terus apalagi efeknya? Efeknya adalah daya beli masyarakat itu menjadi turun atau lenyap. Karena daya beli masyarakat turun, masyarakat pasti akan menyimpan cash-nya, menyimpan uangnya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Pastinya kayak makanan dan lain-lain gitu kan. Nggak mungkin orang mengeluarkan kebutuhannya untuk cuci sepatu. Karena pada saat corona ini, cash is the king gitu kan ya. Pasti teman-teman juga yakin percayalah, cash is the king. Orang yang punya cash, orang yang punya uang adalah, maka dari itu nggak mungkin kalau misalkan mereka punya uang, mereka cuci sepatu. Kan nggak mungkin, mendingan mereka beli makan gitu kan ya. Nah gitu. Terus apalagi ditambah berita Indonesia resmi resesi waktu itu kan. Perekonomiannya itu kuartal 3 minus kurang lebih 3,5%. Nah inilah reality yang kami dapati pada saat kami membuka bisnis ini pada awal tahun 2020 di bulan Januari. Apa sih efeknya? Efeknya adalah kami harus tutup. Kami tutup pada saat umur bisnis kami ini masih kurang lebih 2,5 bulan. Waktu itu kami tutup dari pertengahan Maret dan kami baru buka kembali di pertengahan Juni tahun 2020. Efeknya apa? Ini teman-teman bisa lihat, saya tampilin grafik kasar pendapatannya ya. Ini secara garis besarnya dari Januari sampai Desember. Januari Februari kita masih surplus banyak. Puji Tuhan waktu itu masih surplus banyak. Cuman pada saat Maret, pas banget di Maret, di pertengahan itu sudah masuk Corona waktu itu kalau nggak salah ya. Di akhir-akhir Maret itu sudah mulai PSBB kalau nggak salah. Dan di April itu sudah ketat. Maka dari itu di akhir Maret kalau nggak salah atau awal April kami harus tutup. Makanya teman-teman bisa lihat ini 2 bulan kosong, nggak ada pendapatan sama sekali. Jadi pendapatannya langsung terjun ke bawah di umur bisnis kami yang masih 2,5 bulan. Jadi ini merupakan salah satu benar-benar pukulan banget sih waktu itu buat kita ya. Kita baru bangun bisnis, kita baru mau mencoba menjadi entrepreneur muda lah, contohnya seperti itu ya. Cuman inilah hambatan atau gejolak yang langsung kami dapatkan. Cuman pada saat waktu itu kami pikirnya ya kita baru mulai, ya kita nggak boleh berhenti istilahnya kayak gitu loh. Dan kita juga kontrak, apabila kita selesai, kita harus bayar kontrak, kita harus bayar denda kontrak, selesai sana sini, bayar mall denda, bayar nama juga denda gitu kan. Dan juga pada saat waktu itu pendapatan kami minus, cuman kami tetap harus mengeluarkan uang untuk apa? Untuk membayar operasional di mall. Soalnya kalau teman-teman tahu, walaupun mall tutup, walaupun toko kami tutup, kita harus tetap bayar operasional mall. Untuk apa? Untuk kebersihan, untuk satpam dan lain-lainnya. Berbeda kalau misalkan teman-teman membuka bisnis di ruko ya, mungkin teman-teman hanya bayar tahunan dan pemeliharaan aja. Tapi kalau teman-teman tokonya tutup ya nggak usah bayar apa-apa. Cuman berbeda kalau di mall, rata-rata mall di Indonesia sih setahu saya seperti itu ya. Jadi walaupun tutup, tetap harus bayar biaya bulanan, yaitu untuk keamanan, kebersihan, dan listrik, dan lain-lain. Walaupun nggak sebesar biaya kalau misalkan saya buka toko gitu loh. Nah maka dari itu, kurang lebih 4-5 bulan ini pendapatan kita minus. Bukannya surplus, malah minus. Kalau tadi ekspektasi saya setiap bulan dapat uang jajan tambahan, cuman ini kebalik. Setiap bulan kami keluar uang dari rekening kami masing-masing untuk menghidupi toko ini biar nggak tutup. Itu ya ekspektasi yang waktu itu kami dapati. Terus sudah mulai recovery lagi nih di awal, terus sempat drop lagi. Kenapa? Kalau teman-teman ingat tanggal 14 September itu Gubernur kita Anies Baswedan itu memutuskan tarik rem darurat, kalau teman-teman ingat ya. Udah sempat recovery dikit, turun lagi drop. Karena apa ya? Karena tadi mall harus tutup lagi. Jadi mall sempat buka,
beberapa bulan, kalau nggak salah 2 bulan deh. Habis itu tutup lagi di bulan September, drop lagi pendapatan kita. Nah cuman puji Tuhan sih mulai Oktober kemarin ya, itu memang meskipun masih PSBB transisi, memang meskipun masih uh, terbatas orang yang datang ke mall, cuman kita masih mulai recovery dikit-dikit. Nah, istilahnya sampai Desember kemarin, bahkan sampai Januari pada saat pagi hari ini, itu sudah lumayan lah istilahnya pendapatan dari Oktober terus meningkat. Dan harapannya memang kita bisa pendapatannya masih bisa menembus di bulan Januari ini. Walaupun masih bertahap gitu ya. Nah, cuman inilah sharing atau paparan apa sih yang kami dapati atau apa sih efek yang kami dapati dari pandemi COVID Corona ini. Di mana kami baru memulai bisnis di tahun 2020. Kan di Januari kan kita nggak berangan-angan atau kita nggak ada bayangan apakah ada corona apa enggak kan ya sebenarnya. Cuman ya inilah yang harus kita jalani. Kita sebenarnya waktu itu sering kali berpikir untuk menyerah, jujur ya. Sering kali berpikir untuk menyerah, apakah udah aja gitu ya. Kita udah keluar duit terus ini untuk menghidupi bisnis ini, cuman gini-gini aja gitu loh. Cuman ya kembali lagi sih, kita walaupun ada pikiran begitu, kita di satu lain, di lubuk hati kita paling dalam juga ada pikiran sayang. Kita baru buka bisnis ini, kita masih belum menikmati, cuman kita harus tutup. Kayaknya masih belum sudi lah istilahnya kayak gitu. Nah, maka dari itu bagaimanalah caranya kita lakukan untuk dapat kita bisa survive sampai saat ini gitu loh. Nah, jadi inilah caranya yang terpikirkan pada kami pada waktu itu, bagaimana sih caranya kita survive, solusi-solusinya apa sih? Kita hanya memanfaatkan inovasi, kreativitas, dan juga koneksi. Nah, menurut saya di masa-masa kritis seperti pandemi untuk bisnismen itu ya, solusi-solusi yang paling penting itu adalah di bidang dalam hal seperti tadi saya bilang inovasi, kreativitas, dan juga koneksi. Nah, kita apa sih inovasi yang kita buat waktu itu? Kita membuat banyak program pada waktu itu, program atau promo ya sama aja. Jadi bagaimana caranya meskipun daya belinya masyarakat itu turun pada saat pandemi, cuman masyarakat itu masih tetap mau datang ke tempat kita untuk cuci sepatu. Nah, jadi bagaimana program-program yang kita buat pada waktu itu, yang kita rancang pada saat waktu itu, agar semenarik mungkin supaya konsumen tuh bisa datang ke toko kami. Bahkan kami sempat membuat promo tuh cuci sepatu hanya 11.000, hanya 17.000. Di mana awalnya tuh sebenarnya harga normalnya kalau nggak salah 60 sampai 80.000. Sebenarnya 60 sampai 80.000 itu cukup mahal ya untuk cuci sepatu, mendingan beli makan gitu kan dibanding cuci sepatu. Maka dari itu pada saat kami buat program ini, kita udah nggak mikir lagi rugi atau untungnya, yang penting ada uang yang masuk untuk bayar operasional. Bagaimana caranya bisnis ini bisa hidup dulu, kita nggak usah ambil cuan dulu, kita nggak usah ambil profit dulu, yang penting bisnis ini bisa jalan dulu, yang penting bisnis ini bisa hidup dulu, istilahnya kayak gitu. Jadi memang kita udah nggak mikirin cuan lagi lah pada saat pandemi kayak gini, yang penting gimana sih caranya bisnis ini bisa survive pada saat pandemi. Nah, jadi inilah yang kita lakukan, program-program, banyak program yang kita buat pada saat waktu itu untuk menghidupi bisnis ini. Dan gak hanya program aja, kita juga memanfaatkan koneksi sih sebenarnya. Ada beberapa teman-teman saya, Mario dan Kenny, yang memiliki influence lebih di Instagram pada saat waktu itu ya. Jadi kita meminta bantuan teman-teman kami untuk mempromosikan toko kami, untuk mempromosikan program yang sedang kami jalani. Dan ya puji Tuhan banyak reaksi positif dari situ. Jadi habis kami memanfaatkan koneksi tersebut juga ada banyak konsumen yang datang ke toko kami untuk mendapat pelayanan. Dan juga kebetulan kan kami di mall ya, kami di mall di lantai 2, lantai 3-nya itu ada Gold's Gym. Kalau teman-teman pasti tahu ya Gold's Gym ya. Jadi pada saat itu juga puji Tuhan, manajemen Gold's Gym juga menyetujui permintaan kita, proposal kita untuk melakukan kerjasama. Jadi ini merupakan kerjasama antar tenan, yaitu dengan Gold's Gym. Jadi apabila member mereka datang ke tempat kita akan kasih potongan 50%. Nah, untungnya ini juga masih berjalan sampai sekarang, dan ini sangat membantu juga pada saat kami pandemi. Jadi otomatis orang-orang yang datang untuk fitness, orang-orang yang datang untuk olahraga di atas, dia pasti banyak sih yang tertarik waktu itu, karena ya potongannya cukup besar, yaitu 50%. Dan juga salah satu koneksi yang saya pakai itu adalah di Instagram ya, karena banyak sekarang promosi atau ads dari Instagram ya. Ya, memang itu sebenarnya cukup efektif sih. Nah, cuman itu sih ya sebenarnya yang ingin saya sharingkan ke teman-teman, bahwa sebenarnya inovasi, kreativitas, dan juga koneksi itu sangat berperan penting apabila teman-teman
sedang mengalami krisis atau dampak atau ya istilahnya lagi pendapatannya lagi nggak bagus apabila teman menjalankan bisnis gitu loh. Tapi ini koneksi kreativitas dan juga inovasi ini nggak hanya berlaku untuk apabila teman-teman menjalankan bisnis yang pada saat drop. Tapi apabila teman-teman ingin mau menaikkan pendapatan istilahnya gitu ya, ingin membangun lagi relasi yang lebih banyak lagi, 3 faktor ini adalah menurut saya faktor yang sangat penting untuk teman-teman perhatikan dan teman-teman lakukan pada saat menjalankan suatu bisnis. Ini sharing aja ya, sharing antar teman aja. Kalau misalkan teman-teman tahu lebih detail lagi, teman-teman lagi tahu lebih banyak, bisa di-sharingkan juga ke saya, biar juga kita saling belajar gitu. Nah, itu kurang lebihnya. Terus dari pengalaman saya menjalankan bisnis baru 1 tahun ini ya, belum lama memang. Apa sih yang menurut kami summary-kan itu poin-poin pentingnya. Yang pertama tuh teman-teman harus punya kemauan, niat atau tekad gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau, misalkan teman-teman mau cuma setengah-setengah, ya teman-teman akan menjalankan bisnisnya pun akan setengah-setengah dan nggak ada untungnya gitu loh. Malah rugi bisa kemungkinan. Nah maka dari itu menurut saya apabila teman-teman ingin menjalankan bisnis, agar bisa difokuskan gitu loh. Walaupun teman-teman kerja di kantor kayak saya, cuman harus difokuskan juga di bisnis. Jadi istilahnya walaupun teman-teman punya teman nih kerja di kantoran, ya udahlah biasa. Cuman kalau misalnya teman-teman kerja di kantoran dan juga bisnis, teman-teman harus kerja 2-3 kali lebih ekstra. Karena apa? Kalian ngurusin kerjaan di kantor, kalian meeting di kantor sampai malam, sembari itu kalian harus ngurusin bisnis kalian. Itu memang resiko yang menurut saya lazim lah teman-teman dapati apabila teman-teman masih belum fokus berbisnis, contohnya kayak saya gitu ya. Cuman nggak apa-apa menurut saya sih kayak gitu untuk menambah jam terbang kalian di berbisnis juga, untuk melatih kalian untuk lebih konsisten juga antara bisnis dan juga perkantoran, untuk melatih kalian juga untuk bisa membagi waktu gitu. Bagaimana kalian bisa survive di kantor dan bagaimana bisa kalian survive di bisnis. Itu salah satu poin penting yang pertama. Yang kedua adalah modal. Ini nggak dipungkiri, memang modal memang mengambil peran yang cukup besar juga di dunia berbisnis ya. Jadi untuk modal ini sebenarnya teman-teman bisa tentukan dulu di awal, teman-teman ingin bisnis sendiri atau owner brand atau seperti saya atau franchise seperti itu. Jadi memang banyak modal yang akan teman-teman keluarkan apabila awal-awal berbisnis. Terutama sih yang paling besar itu adalah untuk lokasi atau target atau tempat sewa. Cuman apabila teman-teman pun sudah punya ruko ceritanya gitu ya, udah punya tempat sewa dan punya bukan sewa gitu ya, teman-teman juga pasti sedikit banyak akan mengeluarkan modal untuk furniture, untuk renov, untuk sign atau tanda dan lain-lainnya. Maka dari itu menurut saya modal tuh salah satu hal yang penting yang perlu teman-teman perhatikan pada saat teman-teman ingin membangun bisnis baru. Terus habis itu ketiga ada partner atau sumber daya manusia atau partner deh kita ambilnya. Nah ini juga merupakan salah satu hal penting untuk membangun bisnis ya. Kalau misalkan teman-teman emang ingin bangun bisnis sendiri ya udah sendiri aja. Cuman apabila teman-teman ingin membangun bisnis dengan teman-teman yang lain atau berpartner seperti saya contohnya gitu ya. Saya sarankan saran sebagai teman aja gitu ya. Memang kalian harus cari teman-teman yang memang kalian bisa ajak kerjasama dalam berbisnis. Konotasinya adalah berbisnis dan uang, karena uang itu sensitif kan ya. Meskipun teman-teman sekarang punya teman-teman belajar di kampus gitu ya, yang teman-teman udah klop banget, belum tentu mereka adalah orang-orang yang pas untuk teman-teman ajak untuk berbisnis. Jadi teman-teman harus tahu banget mereka tuh oke nggak sih kalau misalkan diajak berbisnis. Mereka oke nggak sih kalau misalkan diajak untuk ngomongin uang. Karena kalau masalah uang itu udah sensitif ya. Nggak semua orang itu bisa handle uang dengan baik. Nggak semua orang itu bisa mengatur keuangannya dengan baik. Dan juga salah satu yang faktor penting dalam berpartner adalah jangan baperan. Apabila ada baperan itu udah susah deh. Jadi sebenarnya menurut saya tuh ya, dari pengalaman saya, musuh utama dari berpartner adalah beda pendapat sebenarnya. Apabila kita beda pendapat, apabila kita meeting nih misalkan bertiga, pasti ada aja salah satu kepala yang pendapatnya berbeda. Nah itu kita ya mau nggak mau harus cari win-win solution gitu loh, nggak boleh egois. Cuman kalau misalkan kita baperan, ya gimana dong? Satu baper, dua baper, bubar. Jadi nggak jalan bisnisnya. Pokoknya intinya sebenarnya salah satu faktor penting adalah nggak baper tadi yang tadi saya bilang. Jadi bagaimana caranya kalian walaupun beda pendapat,
kalian harus tetap mendapatkan win-win solution untuk solusi yang akan kalian putuskan bersama gitu loh. Itu kalau misalkan kalian ingin berpartner. Terus yang selanjutnya adalah faktor penting adalah lokasi dan target pasar. Pertama saya bahas lokasi dulu deh. Lokasi menurut saya ini pribadi saya sendiri, kalau misalnya teman-teman lebih tahu bisa di-share aja. Menurut saya lebih baik teman-teman mengeluarkan modal yang lebih besar sedikit untuk lokasi pasar yang strategis dibanding kalian ngirit-ngirit modal untuk lokasi tapi lokasinya nggak strategis. Saya cerita aja, saya itu kan merupakan mitra atau franchise ke-12, mitra ke-12 dari si owner brand Moclean ini. Dan saya merupakan mitra pertama yang bertempat di mall. Jadi yang lainnya itu semua bertempat di ruko-ruko biasa gitu ya. Memang ruko-ruko mitra lain tuh banyak yang strategis juga, tempatnya banyak. Dan ada juga beberapa yang nggak strategis, yang di pojokan lah istilahnya kayak gitu. Memang bisa dilihat sendiri, owner brandnya pernah evaluasi ke kita juga, kita masih lumayan di atas pada awal-awal Januari Februari tadi ya. Masih lumayan di atas karena apa? Karena tempat kita strategis di mall. Cuman nggak bisa dipungkiri juga memang biaya sewa kami lebih mahal dibanding yang lain. Cuman kalau kita dibandingkan dengan mitra-mitra lain yang di pojokan tuh yang nggak strategis, ya memang mereka susah payah banget untuk mendapatkan customer gitu loh. Jadi menurut saya mendingan teman-teman mengeluarkan modal yang sedikit lah istilahnya untuk tempat yang lebih strategis. Karena apabila dengan tempat yang lebih strategis, teman-teman akan lebih banyak konsumen yang datang dan akan cepat balik modal. Gitu. Terus target pasar juga penting. Kenapa sih penting? Nah, kalau saya di shoes laundry atau di cuci sepatu ini, target pasar saya adalah sebenarnya kalangan 20 sampai 30 orangnya. Cuman banyak juga sebenarnya yang datang antara kalangan bapak-bapak, ibu-ibu kurang lebih 40 sampai 60 tahun pun ada yang datang. Nah, cuman ini menurut saya penting kenapa? Karena ini agar bisa teman-teman sesuaikan tema dari bisnis kalian dengan target pasar kalian. Contohnya, saya misalkan buat promo, saya buat program misalkan seperti ini. Ini saya cocokkan dengan atau saya sesuaikan dengan target pasar saya itu dari umur 20 sampai 30 tahun. Maka dari itu mereka akan nyaman melihat poster ini, mereka akan tertarik lihat poster ini gitu loh. Maka dari itu menurut saya target pasar yang perlu kalian analisis lebih dahulu sebelum kalian membuka bisnis. Siapa sih target kalian agar kalian bisa menentukan tema dari bisnis kalian. Kalian bisa menentukan tema dari program kalian, gitu contohnya. Terus yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas. Nah ini tadi saya udah sempat bahas di awal juga, ini juga merupakan salah satu hal penting. Kenapa sih inovasi dan kreativitas terus akan kalian gunakan untuk mengembangkan bisnis kalian, maupun dalam kondisi terpuruk atau lagi jatuh, maupun dalam kondisi surplus. Karena walaupun sudah dalam kondisi surplus, kalau kalian menjalani bisnis ya flat gitu-gitu aja, ya kalian nggak akan naik pendapatan, nah istilahnya gitu ya. Dan begitupun dengan kalian apabila dalam kondisi jatuh, contohnya kayak saya tadi, apabila kita diemin aja, apabila kita udah nggak ada propo, diemin aja, ntar juga jalan sendiri. Kalau pemikiran-pemikiran seperti itu muncul, ya mungkin saya nggak survive sampai sekarang ya. Cuman ya puji Tuhan saat ini kami sudah bisa sudah bisa melewati masa-masa kritis tersebut. Dan menurut kami pun inovasi dan kreativitas yang satu lagi koneksi deh saya tambahin. Itu merupakan salah satu hal penting apabila kalian ingin membangun bisnis. Dan mungkin satu lagi deh sebelum saya akhiri gitu ya. Be patient, sabar. Karena good things take time. Mungkin teman-teman sering dengar kata-kata ini ya. Nggak ada semuanya yang instan, nggak ada semuanya yang bisa cepat-cepat selesai. Mungkin ada beberapa orang yang bisa cepat sukses gitu ya. Cuman ya nggak usah kita jadikan patokan, nggak usah kita harap-harapi. Takutnya kalau misalkan memang nggak seperti itu, jadi sakit gitu istilahnya. Jadi istilahnya kita ambil aja pahitnya dulu lah. Jadi memang semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu untuk mencapai kesuksesan. Kalau kata orang tua sekarang itu nggak ada yang instan, nah itu benar sih sebenarnya, benar itu sebenarnya. Jadi teman-teman harus butuh waktu dulu, teman-teman harus butuh proses, banyak belajar untuk mencapai suatu kesuksesan. Itu sih sebenarnya yang kami percaya juga sampai saat ini. Yang masih kita percaya sampai saat ini adalah sabar. Pasti ada waktunya, nanti kita akan di atas gitu loh. Nah, itu merupakan salah satu pesan saya juga untuk teman-teman apabila teman-teman ingin membangun bisnis yang baru. Sabar, karena suatu hal yang bagus itu pasti akan membutuhkan waktu. Terus sebelum saya tutup, mungkin ini saya ambil quotes ya dari orang-orang yang mungkin kita sudah kenal semua, Bill Gates mungkin nggak ada yang nggak kenal ya. Katanya adalah lakukan apa yang kamu suka dan jadikan itu bisnis. Kenapa sih saya suka quotes ini? Karena
apabila kita melakukan apa yang kita suka dan kita jadikan itu bisnis, ini sudah saya singgung tadi di depan ya, kita nggak akan melakukannya secara setengah-setengah, kita akan melakukannya secara fun dan tidak dengan cara terpaksa. Cuman kalau kita melakukan bisnis dengan hal yang tidak kita suka, ya nggak tahu sih hasilnya bakal gimana. Cuman ya menurut saya sih pasti akan setengah-setengah melakukannya, kerjanya ogah-ogahan, ya karena nggak fun aja, karena nggak suka. Maka dari itu, bener banget sih katanya itu kalau misalkan lakukan apa yang kamu suka dan jadikan itu bisnis. Dan menurut saya pun di tahun 2021 sebenarnya ini tahun recovery ya dari pandemi COVID. Jadi teman-teman kalau misalkan mau membangun bisnis baru di tahun 2021, ingin berwirausaha di tahun 2021, menurut saya ini merupakan chance yang paling tepat atau momen yang tepat teman-teman bisa mencoba berbisnis. Karena sebenarnya di tahun 2020 kan memang pas masa pandemi ya, ekonomi juga lagi menurun. Cuma tahun 2021 ini banyak yang mengatakan bahwa ekonomi sudah recovery dan juga daya beli masyarakat pun sudah mulai kembali. Saya lihat juga kalau misalkan saya jaga di mall tuh banyak orang-orang juga udah bawa belanjaan, udah pada jajan-jajan gitu lah. Yang ketara banget kalau dulu di mall cuma belanja makanan doang, cuma sekarang tuh kalau ke mall tuh udah pada belanja baju, belanja apa, yang lain-lainnya udah orang-orang tuh udah banyak bawa tas belanjaan lah istilahnya kalau ke mall. Jadi menurut saya pun daya beli masyarakat pun sudah mulai membaik di 2021 ini. Dan yang tadi kata saya, kalau teman-teman ingin mencoba membangun berwirausaha atau berbisnis pada tahun 2021, ini merupakan kesempatan yang paling bagus menurut saya ya. Itu sih. Nah mungkin sampai saat ini itu aja pemaparan yang bisa saya kasih ke teman-teman atau cerita sharing yang bisa saya kasih ke teman-teman. Sekali lagi cerita atau sharing dari saya ini masih jauh dari sempurna. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada teman-teman ingin yang di-sharing, silakan di-sharingkan, kita belajar bareng di sini. Oke, mungkin itu dulu Bu Fili, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke Randy, terima kasih banyak ya buat sharingnya. Mungkin kita semua bisa kasih virtual applause ya. Wah, Bu Laura paling kenceng ini tepuk tangannya. Iya, bagus banget. Aduh, terharu banget ya Bu. Iya, bagus banget, emang benar sih. Yang kata Kak Randi itu emang bener banget. Iya. Poin-poinnya udah masuk banget. Gitu. Banget ya Bu, banget ini. Banget. Terima kasih Bu Laura, Mas Kuli. Mungkin saya izin stop screen dulu kali Bu ya. Ya, boleh. Oke, jadi semuanya kalau tadi kita boleh review sedikit gitu ya, apa yang disampaikan sama Kak Randi tadi, ada beberapa keywords nih yang saya tangkap gitu ya. Kalian juga boleh mencatat atau screenshot boleh ya Kak Randi ya. Nanti materinya juga akan saya share gitu, jadi tenang aja buat semuanya. Jadi tadi ada kata-kata visi, ya kita harus punya visi. Terus juga tadi Kak Randi bolak-balik menekankan modal gitu ya, itu penting, mau nggak bisa dipungkiri itu kita butuh. Kemudian harus punya passion, kemudian how to balance your life gitu ya. Kalau yang sekarang udah mulai bisnis, gimana membalanskan antara kuliah sambil berbisnis gitu ya. Nanti kerja sambil bisnis gitu ya. Terus kemudian jangan lupa inovasi, itu juga penting. Kreativitas, nah kebetulan kalau anak mesin udah biasa ikut PKM ya. Jadi terlatih kreativitas. Kemudian koneksi. Nah, jadi berhubungan baik sama orang itu nggak pernah ada ruginya ya semuanya. Jadi itu investasi masa depan kita kalau kita bisa berhubungan baik dengan orang. Kemudian yang paling penting juga nih, bagaimana kita bisa bangkit ya. Bangkit itu penting. Jadi dari narasumber pagi ini nih ada Kak Randi, ada Bu Laura nanti yang akan sharing juga. Semua dari kita pasti pernah mengalami posisi yang tidak mengenakan. Tetapi bagaimana kita bisa bangkit dan kemudian survive, and in the end kita bisa berkembang sesuai dengan visi yang kita cita-citakan di awal tadi. Kemudian yang gak kalah penting tadi juga hubungan dengan koneksi adalah kerjasama, kolaborasi. Jadi kita harus mau membuka diri gitu ya. Istilahnya kayak sharing profit nggak cuma sama partner kita gitu ya, tapi juga sama orang lain, betul ya. Dan jadi malah double ya, berlipat ganda nanti profit atau cuan yang kita dapat, gitu, luar biasa. Nggak kalah penting juga terkait partner tadi ya, Kak Randi sempat bilang jangan baperan ya, jadi kita latih dari sekarang ya, untuk nggak jadi orang yang baperan ya Ran. Betul, benar Bu. Satu baper, dua baper, bubar gitu kan. Benar, itu musuhnya itu Bu.
Nah, tuh jadi mentality ya, makanya kenapa kalian sering banget diminta untuk berkelompok dalam mengerjakan tugas ya salah satunya untuk melatih itu. Dan yang terakhir be patient and do what you love and love what you do. Wah, keren banget ya Kak Randi. So, terima kasih banget buat sharingnya. Buat Ya, makasih. semuanya, kalau mungkin sungkan untuk menuliskan di chat atau kelamaan ngetik, nanti boleh ya resen ketika nanti kita masuk ke sesi diskusi atau sesi sharing bersama dan saling belajar bersama. Oke, so terima kasih sekali lagi Kak Randi. Iya, Mohon terima kasih, jangan Billy. live dulu ya Ran. Oke, siap Bu, siap. Oke, so ya sekarang berikutnya atau dari siapapun yang kemarin sempat bertanya-tanya gitu, boleh loh. Nah, sambil nunggu yang lain mungkin saya dulu yang tanya kali ya, untuk membuka jalan. Saya mau tanya dulu ke Kak Randi deh. Oke, Kak Randi kan tadi cerita, memulai bisnis franchise-nya ini kan kerjasama nih sama 2 teman lain gitu ya, jadi bertiga. Alasannya adalah karena biar modalnya cukup gitu kan ya Kak ya. Nah, mau cerita dong, ketika ketiga orang ini tergabung kemudian memberikan modal masing-masing, nah itu bagaimana kalian bertiga itu membagi profit kalian? Nah, profit sharing. Nah, itu tolong diceritakan ya Kak ya. Nah, itu pertanyaan untuk Kak Randi gitu. Nah, sekarang kalau pertanyaan buat Bu Laura gini Bu, tadi dengan prestasi yang dimiliki Kairos, kemudian berkembang tahun ini, membuat ini, membuat ini. Nah, mungkin pertanyaannya Bu, buat nanti kalau bisnis kita sudah berkembang Bu, kira-kira kapan atau bagaimana sih Bu, kita itu sebagai founder atau owner bisnis itu memutuskan untuk, oke, sudah saatnya bisnis kita berkembang, ekspansi mungkin dari segi regionalnya, daerahnya, atau mungkin dari segi cakupan lini bisnisnya gitu. Nah, kira-kira mungkin bisa di-sharing-kan Bu ke kita kapan kira-kira kita memutuskan untuk oke, ini sudah saatnya kita berkembang dan berkembangnya mau ke mana gitu. Boleh ya Bu Laura ya? Ya, silakan. Oke. Saran Silakan dulu. mau siapa dulu? Ran dulu, Bu Laura dulu. Ayo, boleh. Apa? Kak Randi dulu. Boleh. Oke, mungkin menyambung atau menjawab pertanyaan dari Ibu Vili tadi, mungkin saya sharing dikit aja, gimana sih caranya kita sharing profitnya, sedangkan kan kita apa-apa bertiga gitu ya kan. Pokoknya intinya itu sebenarnya pada awal kita tanda tangan kontrak di MOU ya sama owner brandnya atau franchisernya, di MOU-nya pun itu udah ada keterangan atau kontrak yang mengatakan bahwa penghasilan profit itu harus dibagi berapa persen per orangnya. Jadi si owner brand ini dia punya 2 MOU. MOU kalau misalkan orang atau mitra mau beli brand dia sendiri dan barang-barang kayak saya contohnya. Nah, jadi di MOU itu udah ada perjanjiannya tanda tangan plus materai juga sebenarnya waktu itu. Itu per orang per kepala itu akan di-sharing profit berapa. Nah, tentunya sebelum menentukan itu, sebelum menentukan semua biaya-biaya yang dikeluarkan juga kan kita awalnya kan pasti bagi modal juga ya, untuk modal kan pasti bagi 3 ya. Itu pokoknya kita benar-benar bagi 3 gimana caranya rata bertiga, itu untuk modal pertama Bu. Untuk modal bagi 3 kita kelompokin dulu semua apa yang kita butuhkan pada waktu itu pas awal mau bangun gitu ya. Dari furniture, nama, renovasi dan lain-lain kita kumpulin semua jadi satu, kita bagi 3 benar-benar rata bagi 3. Nah, habis itu pastinya sebelum menentukan berapa persenan per orangnya itu, profit sharing profitnya itu pastinya kan kita berembuk juga dong. Nah, jadi istilahnya sebelum itu kita juga menentukan nanti di bisnis ini itu kita akan ambil cakupannya apa aja. Misalkan yang kalau tadi saya cerita itu saya ambil cakupan sosmed, Mario itu ambil cakupan di budget, dan Candy ambil cakupan di logistik. Jadi memang kita 3 orang ini ngambil peran masing-masing gimana caranya kita mengembangkan bisnis ini gitu kan. Jadi istilahnya nggak ada yang berat sebelah, nggak ada yang kerjanya ringan sendiri, semuanya sama, maka dari itu untuk sharing profit pun sekecil apapun, sebesar apapun kita bagi 3 sama. Kalau di kita sih sebenarnya seperti itu Bu. Jadi istilahnya apa ya, jangan sampai ada orang yang iri, jangan sampai ada orang yang gimana karena sharing profit dia lebih kecil. Karena sebenarnya menurut saya kalau bertiga, berdua begini, kalau misalkan ada yang kecil, ada yang gede sendiri, mungkin ya akan bisa berpengaruh ke kinerja kerja juga sih sebenarnya. Karena kan uang sensitif ya Bu ya.
Pasti itu uangnya sensitif. Maka dari itu tadi saya bilang tuh di awal, kalau misalkan kalian cari kerja partneran sama teman-teman kalian, carilah orang yang bisa kalian ajak bekerja, bukan hanya untuk belajar bareng aja, itu beda loh. Itu saya tekanin lagi. Jadi kalau misalkan kalian nemu teman belajar bareng enak, belum tentu mereka bisa diajak berbisnis ngomongin uang gitu. Menurut saya sih seperti itu, Bu. Sekian, Bu. Oke, ya, thank you banget Kak Randi buat sharingnya Iya, gitu ya. thank you, Bu. Jadi nggak ada baper-baper gitu ya. Benar banget, Bu, benar. Thank you Kak. Oke, nanti Siap. buat yang lain kalau ada yang mau bertanya lanjutan boleh ya, resen Oke. atau ketik di chat. Oke, Kan. oke. Sekarang mungkin kita ke Bu Lora dulu. Oke, Bu Lora, mungkin mau menambahkan tadi pengalaman Bu Lora juga gitu ya, kalau mau profesional atau saham gitu ya Bu, kalau di perusahaan ya, boleh Bu gitu. Silakan Bu Lora. Oke, jadi pengalaman saya itu benar kata Kak Randi, susah banget ya kalau untuk namanya berpartner dengan orang yang kayak mungkin gini, saya sebutnya orang yang kurang mempunyai talenta untuk berbisnis. Ada orang yang mempunyai talenta untuk berbisnis, Kak Randi dan teman-temannya yang tiga itu. Tapi ada juga orang yang kurang punya talenta berbisnis. Nah itu ribet banget sebenarnya sama mereka. Terus apalagi menyangkut masalah uang gitu. Jadi pengalaman saya sih ada sih, gitu ya. Kalau tapi saya terus terang nih ya, saya nggak bisa lanjut tuh Kak Randi berbisnis dengan teman, nggak bisa lanjut. Maksudnya selalu beda pendapat gitu ya. Oh. Maksudnya tuh bukan beda pendapat sih dalam hal ini ya. Kadang-kadang ya yang kita temui di pasaran itu rekan bisnis kita tuh tidak honest kepada kita. Jadi perlu banget seperti Kak Randi bilang itu dia tuh benar-benar teman dekat kita. Even though teman dekat kita kadang-kadang dia bisa juga nipu kita gitu loh. Dalam hal ini misalnya contohnya ya. Misalnya Kak Randi udah bikin bertiga gitu ya. Saya juga udah bikin sama teman saya gitu. Dia di belakang saya tuh dia bikin lagi. Jadi perusahaan dalam perusahaan, bingung nggak? Nah, Benar, itu Bu. saya pernah alamin nggak? Saya itu pernah alamin. Gitu. Itu saya pernah alamin. Jadi perusahaan di dalam perusahaan. Gitu. Tapi kita nggak boleh putus asa kalau kayak gitu, nggak usah maju terus. Gitu. Tapi itu pernah saya alamin. Jadi sebenarnya saya terus terang dalam mendirikan company ini, saya pakai nama ibu saya sih. Kalau di Indonesia harus 2 orang soalnya. Jadi saya tuliskan nama ibu saya di situ. Seperti itu sih. Tapi so far sekarang saya udah punya partner sih, so far jalan lancar itu. Tapi pernah nggak di situ? Pernah. Terus pertanyaan berikutnya Ibu Vili ya, mengenai ekspansi ya Bu ya. Jadi kapan nih kita melakukan ekspansi gitu ya. Jadi ekspansi itu adalah sesuatu yang muluk-muluk kalau tidak ada planningnya, seperti itu sih. Ekspansi itu terlalu muluk kalau satu company kalau nggak punya planning. Jadi kalau sudah maju ya, bukan sudah maju ya, kita sudah eksis gitu ya, itu kita perlu lihat ke belakang lagi. Maksudnya jadi gini, kalau saya setiap tahun itu ya, dari semenjak saya berdiri sampai sekarang gitu, saya sukanya menganalisa gitu. Jadi sehari hasil saya itu saya analisa, baik secara delivery yang saya lakukan, analisa delivery, analisa sales, maupun analisa finance. 3 hal itu sih yang saya lakukan, sales, delivery, dan finance. Itu saya analisa. Nah, dari analisa saya itu, saya selalu mencari apa kekurangan saya gitu, dalam 3 hal itu selama 1 tahun. Kalau saya sudah menemukan, ya, kalau saya sudah menemukan kekurangannya, terus saya planningkan untuk next year. Jadi misalnya tahun ini gitu ya, seandainya tahun ini gitu, saya punya kekurangan A sampai Z gitu kan. Nah, kekurangan A sampai Z saya itu akan menjadi planning untuk next year. Semua itu saya selalu mengacu lagi kepada visi dan misi saya. Setiap tahun itu yang saya lakukan. Jadi supaya suatu hari, kita nggak tahu kapan ya, visi dan misi kita tuh tercapai. Gitu. Itu sih. Nah, kalau misalkan dalam satu era nih kita sudah melihat, oke, secara finansial kita kuat, secara sales kita kuat, secara delivery kita kuat. Oke, kita kuat di sisi saat sekarang ini. Berapa kelebihan uang yang kita miliki? Gitu, seperti itu, gitu kan. Nah, saya biasanya nih pengalaman saya tidak akan ekspansi sebelum ada PO, Bu.
Saya orangnya seperti itu. Jadi saya bukan orang yang mau ekspansi nggak juntrung gitu, nggak. Kenapa saya ekspansi mungkin di luar dari sini ya, di luar dari Indonesia gitu ya, karena saya dapat PO, dapat purchase order dari mereka, saya network gitu, dapat purchase order, baru saya buka, oke Pak bisa gitu. Jadi saya buka di sana. Selama itu tidak ada PO, saya tidak buka. Tapi apakah saya mengusahakan PO itu? Yes, saya usahakan. Jadi pertama harus ada purchase order dulu dari saya. Saya bukan orang yang membuat dulu company enggak sih. Karena gini, suatu bikin baru ya, maksud saya bikin tambahan ekspansi gitu ya. Itu sebenarnya ekspansi itu takes our effort gitu loh. Semua yang kita perjuangkan. Karena setiap itu kita punya learning cost. Jadi yang dikatakan Kak Randi itu sebenarnya kalau franchise itu enak gitu, karena learning cost-nya itu bukan di tangan kita lagi, learning cost ada di mereka gitu, karena learning cost itu yang butuh tenaga, terutama butuh uang banyak gitu ya, butuh segala macam lah, suka duka itu di learning cost. Jadi kita kalau yang tadi itu step ahead, satu step lebih maju gitu, dengan franchise itu satu step lebih maju. Jadi begitu Bu, ekspansi itu saya lakukan bermodalkan dari analisa dan PO, baru saya membuka ekspansi baru. Gitu. Baik, terima kasih Bu Laura. Tapi emang benar ya, sebenarnya nggak cuma ekspansi, tapi ketika kita menginisiasi bisnis pun kan kita harus based on kebutuhan customer kita ya Bu ya. Betul. Jadi kita buat tuh jangan nggak ada butuhnya gitu, buat apa gitu, waste your money gitu saya. Betul, gitu. Dan waste your effort juga ya Bu ya, waste your time, waste everything lah ya. Iya, sayang aja gitu. Oke, so semuanya, Bu ada satu pertanyaan di chat ini dari Christian Johari. Christian nanti boleh ini ya, kalau misalnya mau menanggapi juga boleh turn on your microphone. Pertanyaannya, Kak Laura, nama saya Christian, mesin 2017. Saya ingin bertanya dalam mencari investor di awal-awal, apakah ada tips dan trik khusus agar investor dapat tertarik? Ya, terima kasih. Ada. Boleh dibocorin, Bu? Boleh. Saya jadi gini, mereka tuh suka minta saya investor. Tapi gini ya, sekarang Christian ya, Christian. Betul ya Christian ya? Nah, Christian, coba Christian menjadi saya atau investor gitu. Apa sih Christian yang inginkan gitu? Atau Karandi gitu, apa yang diinginkan? Semua yang kita inginkan, kita nggak usah pungkiri, adalah money itself, betul nggak? Nah, sebenarnya kan kita kan gini, kenapa sih ada investor itu? Sebenarnya orang kan sekarang bilang startup apa itulah semua ya, nama-nama baru lah. Tapi intinya begini, kalau saya ya punya duit, punya uang 1 juta misalnya. Nah, saya taruh nih di bank BCA nih, ya kan? Di bank BCA berapa bunganya nggak tahu lah, 6%, 3% atau berapa lah itu ya. Nah, tapi Christian ini bilang saya, kalau orang gini, saya punya kayak gini nih, bisnis kayak begini, nah. Jadi Kalora, jadi uang saya mau pinjem, ibaratnya pinjem ya, pinjem uang Kalora 1 juta, gitu. Investor kan, bukan pinjem atau apalah kita sebut ya kan, investasi saya nih 1 juta. Saya berikan Kalora keuntungan sekian, lo kok bisa Christian? Gitu. Lo kok bisa untuk segitu gimana? Si Christian mau kasih saya 500.000 Bu. Wow, gila juga ya. Termasuk 1 juta nih ya. Nah, saya dikasih 500.000 sama Christian tiap bulan. Is it possible? Gitu kan. Possible nggak? Gitu. Nah, saya perlu dong pelajari bisnisnya Christian gitu. Oh, ternyata saya lihat, wah Christian kayaknya nggak bisa nih. Gimana kalau kamu ngasih saya, kayaknya nih kalau saya hitung-hitung segini gitu. Jadi keuntungannya saya lihat tuh cuma 250 yang bisa di-sharing kepada saya gitu kan misalkan gitu. Nah, dari sana saya mau nggak kira-kira kalau jadi Christian? Mau lah. Daripada saya dapat 3% kan gitu. Jadi sebenarnya investor itu kita harus berikan kepada bisnis kita itu ya. Mungkin bukan berupa. Jadi kan sekarang itu kan kalau di high tech itu kan orang bilang startup. Bu Laura, maaf, suaranya hilang. Oh, suaranya hilang. Sekarang udah oke. Ada. Udah oke, Bu. Misalnya kayak Alibaba gitu. Alibaba zaman dulu, oh ya jual online gitu. Bisa nggak ya jual online gitu kan? Nah, gitu. Tapi saya sebagai investor saya berpikir, oh ya 5 tahun ke depan jual online akan laku nih. Meskipun saat itu Christian bilang
Kak, saya cuma ngasih kakak 1% gitu atau 2%. Nah, saya lihat dari komposisi bisnis apa itu, saya bisa ROI dan untung saya tinggi, why not, saya akan lakukan. Jadi kamu harus lihat dari perspektif, tipsnya dari perspektif investor itu, perspektif investor. Jangan perspektif kamu, ya no. Ya. Orang maunya untung sama kamu gitu. Kalau rugi orang nggak mau, intinya gitu. Bener nggak sih Bu? Benar Bu, benar banget. Christian, kalau ingat juga di sesi yang sebelumnya saya sempat tampilkan ya mengapa, jadi pola pikirnya kebalik. Saya sempat putarkan video di YouTube Bu dari TED Talks gitu ya. Jadi investor menceritakan mengapa banyak startup atau bisnis yang tidak di-approve sama mereka. Nah, itu pola pikir terbalik. Tapi benar banget nih yang disampaikan Bu Laura tadi. Jadi kalau kita ingin propose gitu ya, berpikirlah dari kacamata mereka gitu ya Bu ya. Iya, berpikirlah dari kacamata mereka gitu loh. Apa yang untung, mungkin bukan dari sisi uangnya, apa yang menguntungkan mereka gitu. Kayak saya pernah dengar di salah satu TV gitu ya. Misalkan JCPenney itu mereka buka gitu ya. Kalau desainer mau ke JCPenney gitu. Itu kan desainer itu kan sebenarnya startup baru ya. Ada yang di-approve, ada yang enggak. Yang di-approve kenapa? Karena nguntungin JCPenney gitu. Ngapain dia approve kalau nggak nguntungin dia? Gitu sebenarnya. Regardless apapun untungnya gitu ya. Seperti itu sih dari kacamata, betul kata Ibu, dari kacamata investor melihatnya. Seperti itu sih. So, buat mau jawab. Mudah-mudahan terjawab ya. Ini terkait juga sama tugas UAS kalian ya. Jadi kan kalian sempat ngitung juga value dari perusahaan kalian, dan juga tadi yang sempat Bu Laura bilang itu, kenapa Bu Laura bandingkannya sama bank. Jadi maksudnya gini loh, kalian harus bisa meyakinkan investor, kalau mereka punya uang, mereka simpan di bank, itu paling bunganya cuma 5%, 6%. Nah, gitu ya Bu ya, per bulan. Iya. Mendingan uangnya ditaruh di bisnis kita gitu ya Bu ya. Iya, kira-kira begitu. Kira-kira gitu. Janjinya tuh berapa gitu kira-kira sih. Dan satu lagi mungkin biasanya memang bigger profit jadi bigger risk gitu ya. Nah, kalian harus tunjukkan juga bahwa safe nih Bu investasi kami gitu. Oke. Wah, Bu Laura, Kak Randi, kayaknya kurang banget waktunya ya. Nggak terasa kita udah lewat lagi nih 9.34. Oke, ya sukses ya Bu Laura dan Randi juga ya. Semangat jaga kesehatan semuanya juga. Saya akhiri, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Pak Budi, bye. Terima kasih Bu. Sama-sama.